Makasih ya. Makasih ya. Kembali. Ria, apa maksudnya semua ini? Saya juga nggak tahu. Coba kita lihat mama kamu di kamar. Ria, kamu jangan permainkan saya ya. Sumpah, Den, saya nggak mempermainkan kamu. Saya baru ingat, jangan-jangan ini ada hubungannya sama Iem. Saya pernah mergokin dia di kamar saya, bilang mau nyari sapu. Pasti dia ngambil kunci kamar ini. Ayo kita cari Iem. Ayo. Ku tersanjung. Pak, tolong Mas, Pak. Mas. Mas. Tolong. Jangan tinggalin Mas, Pak. Mas. Mas. Pak. Mas. Ya ampun, kamu badannya panas sekali, sayang. Papa mana, Ma? Mas kepengen ketemu Papa. Sayang, papa kamu akan meninggalkan mama. Papa kamu akan menceraikan mama. Enggak, Ma. Mama harus minta Papa kembali. Cuma Papa yang bisa melindungi Famous dari mamanya Abel. Tapi papa kamu jahat. Papa kamu udah gak peduli lagi dengan kita berdua. Famous nggak bisa hidup tanpa Papa, Ma. Famous takut. Famous takut mati, Ma. Famous takut nggak bisa ketemu Papa lagi. Kamu jangan ngomong gitu, sayang. Ayo kita cari papa ya. Kita suruh papa pulang ya. Famous. 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 Abel. Kamu kenapa, sayang? Aduh, badan kamu panas. Oma. Mama mana sih, Oma? Mama lagi istirahat. Mama kamu capek banget. Oma, kenapa sih Abel nggak boleh main sama Famous? Bukan nggak boleh. Tapi nggak apa-apa. Nanti Oma yang bilang sama Mama. Biar kamu bisa main lagi sama Famous. Benar ya, Oma? Iya. Sekarang ambil bobo dulu. Biar cepet sembuh ya. Biar cepet main sama Famous. Ya. Iem, kamu yang ambil kunci apartemen saya kan? Enggak, Mbak. Bukan Iem. Bohong kamu. Bener, Mbak. Buat apa Iem bohong? Lagi pula, Iem nggak tahu kalau Mbak ini punya apartemen. Ya udah, awas ya kalau kamu bohong. Gawat. Saya harus cepet-cepet telepon Abbas. Loh, udah. Siapa sih kamu? Udah diam. Pasti kamu suruhannya Anita kan? Kalau kamu mau ketemu anak kamu, ikutin kata-kata saya. Hah? Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Hah? Diam. Abbas, barusan Tria itu nanyain saya soal kunci apartemennya. Dia tuh curiga loh, Bas, sama saya. Terus lu ngomong apa? Ya saya bilangnya nggak tahu. Gimana dong, Bas? Kamu sih.
Pakai cara macam-macam segala. Pokoknya semuanya serahin aja sama gua. Urusan lu sama Agung kagak bakal hancur. Ya? Bas, yaudah dulu ya. Ada tamu datang ya. Ya. Malam, Mbak. Malam, Deninya ada. Mas Denny ada Mbak. Bisa saya ketemu dengannya? Bisa, silakan masuk dulu Mbak. Terima kasih, saya tunggu di sini aja. Hilang sudah kesempatan saya untuk ketemu dengan mama saya. Saya juga nggak tahu, Den. Saya udah berusaha banyak supaya bisa menemukan mama kamu. Tapi siapa yang sangka keadaannya bakal kayak gini? Ini pasti ada orang di sekitar kita yang ngambil kunci apartemen saya dan membawa mama kamu pergi. Tapi siapa? Kakak kamu, ipar kamu, mama kamu. Iem juga enggak. Jadi siapa lagi? Kenapa, Yem? Ada tamu Mbak buat Mas Denny. Denny. Siapa ya? Iem juga nggak tahu, tapi seorang perempuan. Yaudah, suruh tunggu aja. Permisi Mbak. Ya, makasih. Ada tamu tuh nyariin kamu. Siapa? Tahu, paling Antika. Ada apa, Antika? Den, Mas sakitnya makin parah, Den. Dan dia menyebut nama kamu terus. Ngapain lo kesini? Lo lupa kalau lo udah nanda tanganin surat cerai. Dan saya mohon, Dan, kita sama-sama ke rumah sakit. Ini bukan permintaan saya, Dan. Ini permintaan Mas. Nggak tau mak lo ya. Pakai alasan anaknya sakit lagi. Biar Denny balik sama lo ya. Tria, kamu benar-benar gak punya perasaan. Saya milih kamu karena mama saya. Tapi saya juga gak bisa membiarkan Femas sakit. Ini urusan nyawa Femas. Antika, ayo kita antar Femas ke rumah sakit. Denny! Femas, ini papa sayang. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Iya, udah. Yuk. Ku tersanjung. Saya ngerti kok, Dan, perasaan kamu. Antika, saya kehilangan mama saya lagi. Saya takut mama saya dibunuh orang. Kenapa kamu nggak minta pertanggungjawaban Tria? Kenapa sih kamu nggak mau ngelaporin Tria ke polisi? Saya sempat emosi sama Tria. Tapi apa Tria setega itu bersekongkol untuk menghabisi mama saya? Sampai sekarang saya belum tahu siapa yang berniat jahat terhadap mama saya. Saya takut lapor sama polisi. Saya takut orang yang menculik mama saya akan membunuh mama saya. Tapi kamu sebelumnya yakin, Den, mama kamu benar-benar ada di apartemennya Tria? Atau jangan-jangan dia hanya ngebohongin kamu? Tria nggak bohong. Saya sempat bicara di telepon dengan mama saya. Den, Tria satu-satunya orang yang harus bertanggung jawab. Dia nggak layak jadi istri kamu. Bahkan dia tipe orang yang jahat. Dia menghalalkan segala cara. Dan dia nggak pantas jadi menantu mama kamu. Saya akan menceraikan Tria. Begitu saya ada kepastian nasib mama saya. Ya udah, Den. Kamu masuk dulu ya. Femas nungguin kamu di dalam. Ya.
gue pengen ngerjain si Tiger Boy. Habisnya waktu itu gue pernah dikerjain. Sampai gue dicetrap sama bu guru, tahu nggak? Caranya gimana, Tom? Iya, Tom. Lu kerdus apaan? Udah, lo nggak usah tahu deh. Yang penting lo bantu gue. Daniel, bantu gue nih. Gue dari tadi nggak bisa ngikat-ngikat. Asna, wah aja lu nggak bisa. Nih. Oh iya, ada kopi. Ayo anak-anak semua, siapkan buku pelajaran matematika kalian. Dari apel ki. Ambune we panganan. Tiger bagi dong. Bagi dong. Enak wae. Pus mangan dulu dong. Pelit nih. Pelit lu. Aduh. Bagi nih. Rezeki seneng. Aduh. Halo. Saya berhasil, Mbak, membawa kabur ibunya Denny. Dan ibunya Denny udah ada di tangan saya, Mbak. Jadi mamanya Denny sama kamu? Iya, Mbak. Sekarang Mbak dapat menuntut Denny untuk menceraikan Tria. Dengan begitu, Mbak, Denny akan kembali ke pelukan Mbak. Oke, kalau gitu kita susun rencana seolah-olah saya menemukan mamanya Denny. Supaya Denny bisa langsung menceraikan Tria. Makasih ya, Bas. Tunggu dulu, Mbak. Di dunia ini nggak ada yang gratis, Mbak. Mbak harus menghargai saya yang udah capek-capek penuh resiko membawa kabur mamanya Denny. Loh, kamu kok jadi minta duit? Berapa yang kamu minta? Nggak banyak, Mbak. Hitung-hitung bukti cinta Mbak sama Denny. Cuma 50 jeti, Mbak. 50 juta? Kamu mau meres saya, Bas? Ya udah, kalau Mbak nggak mau, saya kembalikan mamanya Denny ke Tria. Kalau saya nggak memberikan uang 50 juta pada Abbas, saya nggak akan punya kesempatan untuk merebut Denny kembali dari tangan Tria. Baiklah, saya akan kasih kamu cek 50 juta. Tapi saya harus lihat apa benar mamanya Denny ada bersama kamu. Mbak, saya tidak mau cek. Saya mau cash 50 jeti, cash and carry. Baru mamanya Denny ku persembahkan untuk Mbak. Baiklah, saya akan kasih kamu uang tunai 50 juta. Telepon saya 2 jam lagi. Begitu Denny tahu saya menyelamatkan mamanya, saya akan suruh Denny untuk menceraikan Tria. Ku tersanjung. Bajingan, di mana kamu sembunyikan Indah? Saya nggak tahu di mana dia.
ada wanita lain yang melarikan Indah. Jangan bilang nggak tahu, Bobby. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu menjual Indah dengan mobil kamu. Awalnya iya, tapi setelah itu dia berhasil kabur dengan seorang wanita. Dengan seorang wanita? Tidak mungkin. Kamu jangan bodohi saya. Kasih tahu di mana Indah, atau saya bunuh kamu. Dengar. Seharusnya saya marah sama kamu. Dia istri saya yang sah. Dan kamulah penyebabnya yang hancurnya rumah tangga saya. Saya tidak percaya itu. Katakan di mana Indah kamu sembunyikan. Antar saya. Sudah berulang kali saya bilang, Indah tidak bersama saya. Jelas. Ajar. Pak Chandra, gimana Pak? Kita lihat saja perkembangannya. Setelah dia ketemu dengan Dokter Hari, dia akan menemui saya di luar. Maaf ya rambutnya. Tolong tarik nafas ya Bu. Sekali lagi Bu. Sekali lagi Bu. Ada apa ya Bu? Saya belum menikah. Dan saya nggak biasa dipanggil ibu. Panggil aja saya Erin. Ya, iya Mbak. Pemeriksaan sudah selesai. Dok, jadinya saya punya penyakit apa dok? Kelihatannya nggak ada masalah dengan pernafasan Ibu. Maaf Mbak, tapi saya akan buatkan resep untuk melancarkan pernafasan. Beginilah Pak keadaan rumahnya. Bagus, Bu. Bapak suka kan? Ya, iya, saya senang. Tapi Bu, Ibu membuka harga ini terlalu tinggi Bu. Seandainya Ibu lepas 3 miliar, besok bisa saya bayar Bu. 3 miliar? Maaf Pak, memang kami buka harga bukan harga mati. Tapi dengan penawaran Bapak 3 miliar, kami perlu berunding dengan Ibu. Iya. Saya kira memang jual beli rumah tidak bisa secepat itu. Silakan untuk berunding terlebih dahulu. Ya Bu. Saya menunggu berita baiknya Bu ya. Permisi Bu ya. Oh iya. Baik, Pak. Mari. Masih 3 miliar? Ibu harus bersabar Bu. Kelihatannya dia bernafsu sekali. Ya kita harus bersabar. Kita tahan dulu. Gitu? Ya selisih 2 miliar bukan uang yang sedikit Bu. Ya kan? Mereka bisa naik lagi. Ya, tapi 3 miliar itu besar sekali. Yona bakal jadi miliarder dong. Sayang, saya pulang dulu ya. Mas, kenapa sih kamu nggak ajak anak-anak datang ke sini? Sebenarnya saya mau membawa anak-anak ke sini. Tapi kebetulan mereka lagi ulangan. Lagi pula, waktu sakit kemarin kan Dinda banyak sekali pelajaran yang ketinggalan. Tapi saya janji kalau mereka udah selesai ulangannya, saya akan bawa ke sini. Ya. Istirahat ya. Dokter Hari,
Ibu kok masih di sini? Kan tadi saya udah bilang jangan panggil saya ibu. Maaf. Mbak ngapain di sini? Saya udah coba starter mobil, cuman kok nggak nyala-nyala ya. Aduh, mana sih udah panggil montir lagi, cuman kok belum datang-datang. Aduh, gimana ya? Gimana kalau pakai montir yang biasa menjadi langganan saya? Aduh, nggak usah. Soalnya kayaknya bakalan makan waktu lama deh. Lagian saya udah harus buru-buru banget nih. Aduh. Mbak emang mau ke daerah mana? Mau ke daerah Salem, Mbak. Kebetulan saya juga mau lewat daerah sana. Gimana kalau saya ngantar? Apa nggak ngerepotin dokter? Oh enggak apa-apa kok. Oke deh, saya ambil tas sama kunci mobil dulu ya. Oke, silakan. Ku tersanjung. Ini kesempatannya Iem untuk membongkar semua rahasia. Baik, Ma. Poppy ke toilet dulu ya. Masuk. Permisi, Bu. Ada apa ya? Nggak ada apa-apa, Ibu. Saya cuma mau nanya gimana kesehatannya Ibu. Kamu lihat sendiri kan? Saya sudah di rumah. Berarti saya nggak apa-apa. Ibu, mau saya buatkan teh hangat? Nggak usah. Baik, Bu. Saya permisi dulu. Yam, Ya, Bu. sini kamu. Ada apa, Bu? Duduk. Saya tahu perkawinan Agung sama Poppy nggak bahagia. Tapi kamu jangan ambil kesempatan untuk mengganggu Agung dong. Sebenarnya ada hubungan apa kamu sama Agung? Maaf, Bu. Saya tidak bisa menjelaskannya. Maksudmu? Saya sebenarnya adalah Ngapain kamu di sini? Tadi Iem cuma nawarin Mama teh hangat. Bikin gigi. baik, Bu. Permisi. Permisi, Mbak. Ma, Mama kan bisa bilang sama Poppy kalau Mama mau bikin teh. Poppy bisa bikinin kok, Ma. Iya. Gagal kesempatan saya.
Saya harus mencari waktu yang tepat lagi untuk membongkar semua rahasia ini. Kaget ya? Pasti kamu gak nyangka kan saya bisa bebas? Ternyata rencana busuk kamu tidak akan pernah terwujud, Yona. Jadi maksud kamu datang kemari membawa cecungu-cecungu ini mau apa? Saya minta kamu keluar dari rumah ini. Karena rumah ini adalah milik papa saya, Yona. Ini rumah saya. Kamu yang harus pergi dari sini. Pergi! Sekali lagi saya minta, kamu keluar dari rumah ini. Pergi kamu! Pergi kamu dari sini! Saya dia keluar! Kurang ajar, Yona. Untung saya usir dia. Ku tersanjung. Sekarang bagaimana caranya bisa mengusir Preti dari rumah itu, Pak? Surat sertifikat ketinggalan di rumah itu saya nggak bawa. Gimana, Pak, caranya? Ibu kan pernah bilang bahwa ibu bisa bersaksi kalau almarhum suami ibu itu pernah mengusir Preti dan tidak mengakui sebagai anaknya. Iya. Itu bisa kita jadikan alasan untuk menggugurkan hak waris Preti, Bu. Oh, gitu ya? Ya. Tapi kapan saya bisa melihat Preti itu bisa menyusul mama dan anaknya menjadi gembel? Dan bagaimana juga kalau Preti itu ketemu sama mamanya terus tinggal di rumah itu kembali? Saya akan sulit mengusir keluarga sialan itu, Pak. Dan saya tidak akan puas sebelum mereka itu menjadi gelandangan. Bagaimana kalau untuk sementara ibu tinggal di sini? Dan saya akan mengusahakan agar supaya rumah itu jadi sengketa, Bu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Sekarang kita mulai rencana kita. Kamu temui dokter Hari dan ajak dia ke kantin. Dan kamu, kalau sudah melihat Erin bersama dokter Hari, kamu masuk ke kamarnya Indah. Kamu bilang sesuai dengan rencana kita kemarin. Mengerti kamu? Iya, Pak. Hari. Mbak, apa kabar? Baik. Loh, Mbak kok ada di sini? Iya, saya mau ngambil hasil lab tapi kayaknya belum selesai deh. Oh, Dokter lagi nggak ada pasien? ya tadi sih ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Kenapa? Kalau dokter nggak keberatan, gimana kalau kita makan siang bareng di kantin sini aja? Iya, boleh. Yuk, mari. Gimana, Bu, keadaannya? Udah gak enakan, Sus. Saya kayaknya tadi ngelihat dokter Hari bersama perempuan lain di kantin. Siapa, Bu, ya? Itu pasti kakaknya atau ibunya. Kalau kakak atau ibunya saya kenal tuh, Bu.
Tapi perempuan itu saya belum pernah lihat. Wajahnya cantik lagi. Saya permisi dulu ya, Bu. Ya, makasih ya.